亲爱的弟兄姊妹们，平安！ Selamat sore, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan。今天下午我们要开始参亲团契的聚会， kita akan memulai persekutuan usiawan pada sore hari ini。 我们低头祷告。我们在天上的父神，我们感谢你，赞美你，因为主你爱我们，你给我们机会，在各自的家中能够来到你的面前来敬拜你，来参加参亲团契的聚会。我们将我们的机会从开始到末了仰望在主的手中，求主带领，求主临格在我们当中来祝福我们的敬拜。我们将祈求祷告是奉靠耶稣基督的生命，阿们。亲爱的年长弟兄姊妹们，帖撒罗尼迦前书第5章第16到18节，神的话语说，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。我们来唱恩上加恩，利上加利。恩上加恩到永远，利上加利永不息。常常喜乐，因喜乐的心乃是良药。不住祷告，多给你力量。凡事谢恩赞美，全能主上帝，喜乐祷告谢恩主所定的旨意。恩上加恩到永远，利上加利永不息。常常喜乐，因喜乐的心乃是良药。不住祷告，多给你力量。凡事谢恩赞美，全能主上帝，喜乐祷告谢恩主所定的旨意。是的，亲爱的年长弟兄姊妹们，我们要靠主常常喜乐。虽然我们的头上有乌云，我们的生活有困难，但是神会带领我们，为我们开一条出路。我们来唱一首天上的歌。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌。头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌。头上
的乌云，心里的忧伤全都洒落。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌。头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。有神与我们同在，就是我们的力量。有神与我们同在，会给我们盼望与喜乐平安。接下来我们唱，这里有神的同在。这里有神的同在哦，这里有神的言语，这里有神灵的恩膏，这里是另一个天地。看那弟兄和睦同居，何等的善，何等的美，如同那黑门的甘露，将在西安山地。爱在这里，和平在这里，光明在这里，生命在这里。耶和华说，明天的福都在这里。你若想要得到它，在耶稣基督里。这里有神的同在哦，这里有神的言语，这里有神灵的恩膏，这里是另一个天地。看那弟兄和睦同居，何等的善，何等的美，如同那黑门的甘露，将在西安山地。爱在这里，和平在这里，光明在这里，生命也在这里。耶和华说，明定的福都在这里。你若想要得到它，在耶稣基督里。亲爱的弟兄姊妹们，接下来我们要预备心聆听上帝的话语。神的话语今天由着琼美牧师要在我们当中证道。我们预备心，我们来唱信靠耶稣第1节、第3节。我平时当靠救主，
遇难时求助救主，我信心虽还不足，唯一有心靠我救主，靠耶稣度过今世，靠耶稣能行万事。我不论走何线路，唯有信靠我救主。路平安当送主名，路黑暗有主同行。若危险主必保护，唯有信靠我救主，靠耶稣度过今世，靠耶稣能行万事。我不论走何线路，唯有信靠我救主。弟兄姐妹们平安, Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Senang sekali kalau hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini tema yang akan saya sampaikan yaitu jangan terlambat menyesal. 今天我们要思想的题目是别追悔莫及. Ayat Alkitabnya dasarnya dari Matius pasal 24 mulai ayat 1 sampai selesai, sambung terus pasal 25 ayat 1 sampai 30呀。我们今天读的经文比较长，你们在家里可以自己看，因为这是今天我们所要学习的经文的背景ya. Latar belakangnya di 2 pasal dari Matius 24 dan 25. Berhubung waktunya nggak bisa baca terlalu banyak, saya hanya fokus ya, 我们只看马太福音第24章36到39以后，我们再读第40节. Kita hanya baca pasal 24 ayat 36 sampai 39 dan ayat 44. Bahasa Mandarin saya bacakan dulu. 但那日子那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝假期，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。第44节，耶稣说：所以你们要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。Bahasa Indonesia, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab
sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 44, sebab itu Yesus berkata, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pembacaan firman Tuhan sampai sekian, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini tenangkan hati kami, konsentrasikan hati kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas, dengan kerendahan hati, karena segala sesuatu yang akan terjadi, Tuhan sebelumnya akan ajarkan kami. Karena di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, kami beroleh hikmat, tahu bagaimana untuk melakukan sesuatu, sehingga kami tidak terlambat menyesal. Pada akhirnya kami tidak akan terlambat menyesal. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Berikan hamba-Mu hikmat, bisa sampaikan firman-Mu ini dengan jelas. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 弟兄姐妹们，如果我们特别注意，今天可以说整个地球似乎都在灾难中。Saudara, kalau kita perhatikan sekarang ini, bukankah seluruh bumi, seluruh dunia sedang berada di dalam bencana besar. Kali ini coronavirus atau pandemi ini dari awal mula sampai sekarang sudah hampir 2 tahun. Tetapi belum juga berhenti. Bahkan gelombang yang satu belum pergi, gelombang yang berikut sudah datang. Artinya saudara, virus yang tadinya ada belum selesai, varian baru sudah muncul. Saudara sekalian, bahkan muncul varian-varian baru. 新的病毒株演变得越来越严重，越来越厉害。感染的时间很短ya. Kalau kita kena virus tersebut, jangka waktunya tidak lama. Makin cepat, tambah cepat. Bahkan ada juga yang muncul sekarang ini tanpa gejala apa-apa. 现在出现的这个病毒株没有症状，但是致命的程度也大， tetapi sangat-sangat mematikan. Nah saudara, kita lihat dalam kondisi seperti ini dan kita sendiri alami. Beberapa bulan ini di Indonesia, berapa banyak sanak saudara, famili, teman, rekan kita, dekat, jauh. Mereka kena virus dan meninggalkan dunia. Saudara, saya kalau hitung-hitung, hanya di gereja Elion, lebih dari 50 orang saudara yang meninggal di masa pandemi ini. Kebanyakan mereka kena virus corona, tetapi yang lain bukan. Tetapi yang meninggal sangat banyak. Saudara sekalian, hidup 我们现在活在这样的情况当中，有水
不担心，有谁不害怕？没有一个人敢担保自己会健康，会胜过这个病毒。Tidak seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka kebal terhadap virus corona ini. Saudara, banyak orang buktinya lebih sehat, lebih kuat, lebih muda. Tetapi mereka tiba-tiba telah meninggal dunia ini karena virus corona. 弟兄姐妹们, hal ini ya, saudara, hal ini belum selesai. Pandemi ini belum berakhir. Tetapi kalau akhir-akhir ini kita lihat dari berita di media sosial ya, 我们听到目前一些新闻 juga menakutkan. 好像在欧洲一些国家，先进的国家， Jerman, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan lain-lain. Bukankah negara-negara itu adalah negara-negara yang maju? Negara-negara yang kuat ekonominya. Bukankah negara-negara itu tatanan kotanya luar biasa? Tapi akhir-akhir ini apa yang terjadi? Kena air seolah-olah air bah, tumplek-blek. Curah hujan yang terlalu mendadak dan terlalu banyak membuat mereka tanpa persiapan dan banyak orang yang meninggal bahkan rugi. 弟兄姐妹们, di Tiongkok sama. Bukankah di kota Zhengzhou ya, di Tiongkok tiba-tiba tahu-tahu air besar itu datang melanda sampai mereka di terowongan itu yang lagi ada di perjalanan mobil-mobil nggak tahu berapa banyak dan memuat begitu banyak penumpang, tidak terhitung berapa banyaknya. Selain di Zhengzhou, saudara, di berita disampaikan banyak provinsi, banyak kota, banyak daerah kena banjir yang sangat berat. Berapa banyak kerugian, berapa banyak orang yang terhanyut di dalam air itu. Nah, 弟兄姐妹们，在这样的情形之下， siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak takut? Dan banyak orang Kristen yang berkata seperti ini. Ini pasti merupakan peringatan dari Tuhan. Ini juga merupakan tanda-tanda di mana nubuat-nubuat yang ada di Alkitab itu akan tergenapi. 在这样的处境之下， 很多基督徒就想到，这岂不是圣经所说过的？这岂不是上帝借着各种各样的灾难，在提醒我们，主再来的日子已经近了。Nah, saudara, memang di dalam Alkitab ada 735 nubuat, 预言. Sebelum terjadi sudah diomong itu ya, sudah diberitahu, itu namanya nubuat. Di dalam Alkitab 735 nubuat itu, di antaranya ada 318 yang membicarakan, yang berkaitan nubuat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berarti mayoritas dari nubuat yang dicatat dalam Alkitab itu adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus yang 2000 lebih tahun yang lalu pernah hidup di dalam dunia ini. Dia adalah anak Allah menjelma menjadi manusia. Setelah dia menunaikan tugasnya, dia mati di atas kayu salib,
Dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Ini adalah pilar-pilar yang penting, hal-hal yang sangat pokok di dalam iman Kristen. 这是我们基督教信仰的基础。耶稣基督的降生，耶稣基督的受死、复活、升天以及再来，这前面的4个基础，耶稣的降生、受死、复活、升天，都已经一眼应验了。Semuanya tentang Yesus lahir ke dalam dunia, kemudian mati di atas kayu salib, lalu dia dikuburkan bangkit, lalu dia naik ke surga. Itu semua sudah tergenapi di dalam sejarah. Bukti ada dan tidak bisa tidak kita percayai. Nah, untuk kedatangannya yang kedua kali pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi karena itulah iman Kristen yang sangat-sangat dasar. Apalagi dalam nubuat Alkitab mayoritas bicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, kalau memang 主耶稣再来必然会发生. Kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti akan terjadi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan yang benar? Jangan salah. Sebab kalau kita lakukan benar dan kita lakukan salah, itu hasilnya jauh dan itu sangat-sangat besar pengaruh terhadap kita semua. 主耶稣教导说，他再来的日子，他再来的那个时候，没有人知道，是不能预测的。Yesus sendiri berkata, anak manusia waktu datang tidak seorang pun yang tahu. Tidak dapat diprediksi, tidak bisa dihitung, tidak bisa tahu. Manusia enggak tahu. Malaikat-malaikat enggak tahu. Yesus pun enggak tahu. Yesus sebagai manusia, anak manusia, tak tahu. Yang tahu adalah Bapa sendiri di sorga. Nah, Yesus hanya bisa mengatakan, waspadalah, 你们要警醒，你们要预备。Bersiap-siaplah. Itulah apa yang Yesus peringatkan kita untuk lakukan. Nah, saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa Yesus sudah memperingati kita, waspada, waspada, siap-siaplah, siap-siaplah. Karena anak manusia datang, kamu seorang pun tidak ada yang bisa menduganya. Saudara, kalau kita lihat lagi ya, di dalam pasal 24, mulai ayat 45, terus sampai pasal 25, ayat 30. Nah, 在马太福音第24章，从45节开始，一直到马太福音第25章第30节，在那里主耶稣一连讲了3个比喻，并且都与这个警醒预备有关。Saudara, di dalam bagian itu Tuhan Yesus menceritakan 3 perumpamaan. Dan 3 perumpamaan semuanya ada kaitannya, ada hubungannya dengan siap sedialah, waspadalah. Mari kita melihat. Yang pertama, Ti Quan I San Bu I O Bu De Pi I, ya. Nah, perumpamaan yang pertama yaitu
tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Cai cekepi i tangcung ya, dalam perumpamaan ini kita bisa melihat dua macam hamba. Yaitu hamba yang pertama adalah hamba yang baik, yang setia, ya, 第一种仆人是忠心又良善的仆人. Nah, mereka ini bekerja, setiap saat bekerja, mempersiapkan apa yang tuannya tugaskan. Memberikan makanan tepat pada waktunya kepada orang-orang bawahannya. Nah, tuannya pergi dan tatkala kembali melihat hamba-hamba yang baik itu dan setia itu melakukannya dengan baik. Maka waktu tuannya kembali, dia melihat senang sekali lalu memberikan pahala. Pahalanya besar, saudara, yaitu tuannya menyerahkan semua miliknya kepada hamba-hamba yang setia dan baik itu. Luar biasa, saudara. Diberi hak, diberikan kuasa untuk mengatur semua milik tuannya. Wow, luar biasa. Tetapi semacam hamba lagi, lingwai icung, buren se buren, hamba yang jahat. Nah, hamba jahat ini waktu tuannya tidak di tempat, tuannya lagi pergi, mereka tidak kerjakan dengan baik tugas, tanggung jawab yang sudah diatur oleh tuannya. Wah, sudah pergi. Oh, tuannya pergi masih lama kembali. Ayo kita main-main. Bahkan melakukan banyak kejahatan. Pukuli teman-temannya, pukuli pekerja-pekerja yang sama dengan dia. Lalu bersama-sama dengan orang-orang yang jahat yang lainnya. Makan, minum, mabuk, dan lain sebagainya. Nah, waktu tuannya kembali melihat, menemukan, loh, kenapa hamba ini begitu jahat, begitu malas, begitu tidak tanggung jawab. Maka akhirnya saudara, dia bukan dapat pahala, tetapi mendapat hukuman yang sangat-sangat berat. Bahasa Indonesia mengatakan, tuannya membunuhnya. Kalau dalam bahasa Mandarin ya, tulisan kecil itu, dipenggal pinggangnya. Ya pasti mati, dipenggal pinggangnya. Nah saudara, ini perumpamaan yang pertama. Yesus ajarkan kita tentang bagaimana kita harus waspada dan siap sedia untuk menyambut kedatangan tuannya, yaitu kita orang Kristen menyambut kedatangan Tuhan kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Perumpamaan yang kedua saudara yang Yesus katakan, yaitu tentang 10 anak dara. Yaitu perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana, pinter, dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, di dalam perumpamaan itu diceritakan ada 5 gadis-gadis yang pintar, bijaksana. Ada 5 lagi gadis-gadis yang bodoh. 弟兄姐妹们，在这个同你的比喻当中，也讲到2种人. Dalam perumpamaan ini juga menyebutkan 2 macam orang. Mereka itu boleh dikatakan semuanya sudah terpilih dan sudah diundang dalam pesta pernikahan. Nah, mereka semuanya sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki pada malam hari. Di zaman itu saudara, mempelai laki-laki pada umumnya datang menyambut mempelai perempuan itu pada malam hari. Kadang-kadang bisa agak awal, kadang-kadang bisa jauh malam. Tidak tentu saudara. Nah,
setelah mengajak atau mempelai wanita, ya, menyambut dia, kemudian sama-sama pergi ke rumah mempelai laki-laki dan mengadakan pesta perkawinan di sana. Nah, saudara, 10 anak gadis ini semuanya siap. Ada pelita, ya, pelita itu boleh dikatakan yang pelita itu sekarang ya kayak lampu, tetapi bukan lampu. Mereka pakai yang lampu ada minyaknya itu. Yang pintar, yang bijaksana, selain mengisi penuh pelita itu dengan minyak, dia siapkan lagi minyak untuk serep, untuk dipakai nanti kalau minyak ini habis. Memang repot, agak repot. Tetapi yang bijaksana ini siap. Sehingga tatkala mempelai laki-laki itu datang terlambat, minyak di botol kalau mau habis dia langsung bisa tuangkan, sudah ada siap di sana. Maka mereka pun bisa mengikuti mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita, kemudian balik ke rumah mempelai laki-laki dan pesta perkawinan. Di sana mereka bisa bergirang, bersukaria bersama dengan kedua mempelai. Tetapi semacam gadis yang bodoh, mereka pikir enggak usah repot-repot, ini pelita minyaknya saya sudah isi penuh. Cukuplah, pasti cukup. Jadi enggak mau repot, enggak serius saudara. Sehingga apa yang terjadi? Hari itu mempelai laki-laki ternyata datang terlambat. Lalu mereka waktu tidur dengar mempelai laki-laki datang. Mereka ketiduran, saking terlalu lama tunggu dan malam sekali. Bangun, tiba-tiba yang gadis yang bodoh ini sadar, loh, minyak dalam pelita mereka tinggal sedikit sudah hampir padam. Tapi mereka tidak bawa minyak serepnya. Minta kepada teman yang punya itu. Tetapi temannya bilang, maaf, nanti saya khawatir minyak yang saya serep bawa ini mungkin tidak cukup kalau untuk kita berdua pakai. Lebih baik kalian keluar, pergi beli minyak di luar. Nah, setelah gadis-gadis ini keluar beli minyak, ternyata kembali mempelai sudah jauh. Mereka tidak bisa mengikuti pesta perkawinan. Pada awalnya kerinduan mereka sama. Semua kepingin ikut pesta pernikahan temannya ini. Tetapi akhirnya yang siap masuk, yang enggak siap mereka ketinggalan dan mereka dibuang di belakang. Nah, saudara sekalian, gadis-gadis yang bodoh akhirnya sangat menyesal. Hanya karena tidak siapkan minyak persediaan yang lebih banyak, sehingga semua usaha, semua penantian sekian lama jamnya sia-sia. Perumpamaan yang ketiga, saudara, itu tentang perumpamaan talenta. Di San Kopi Yesus tao an cai kan so zeren de bi an cai kan so zeren de bi. Nah, di dalam perumpamaan ini juga dinyatakan dua golongan orang, ya. Trong vấn,這個主人嘅其中一個僕人5,000銀子
另外一个2000银子。虽然一个给5000，一个给2000银子，但是他们属于同样的有一个共同点ya. Sekalipun di dalam bahasa Indonesia ya, tuannya memberikan yang seorang itu 5 talenta, yang lain itu 2 talenta. 5 dan 2 tidak sama, tetapi di dalam hal yang dilakukan oleh 2 orang ini sama. Satu terima 5, satu terima 2. Tetapi dua-dua telah melakukan kegiatan bisnis ya, dikerjakan. Sehingga yang 5.000 cuan lagi 5.000. Ini masa Mandarin pakai 5.000 ya. Tapi kalau bahasa Indonesia yang 5 cuan 5 lagi, yang 2 untung laba 2 lagi. Jadi mereka sama-sama termasuk salah satu golongan yang setia dan rajin. Usahakan talenta yang diberikan oleh tuannya untuk melakukan semaksimal mungkin. Tetapi yang satu lagi, seorang hamba, Juren给他1000银子. Tuannya kasih dia 1 talenta. Nah saudara, 1 talenta itu sebetulnya banyak. 1 talenta itu banyak sekali. Itu kalau dipakai bisa sangat-sangat berguna di dalam berdagang atau diusahakan. Nah saudara, untuk orang ini, hamba ini, dia setelah terima talenta itu dari tuannya, dia tidak mengusahakan seperti temannya yang lain. Dia langsung bawa pulang, langsung menggali lubang di tanah, lalu disembunyikan di bawah tanah dan tidak diapa-apakan. Tunggu tuannya pulang, dikembalikan utuh. 这个领1000的仆人，他拿了1000的这个银子以后，他回家就在家里挖了一个洞，就把银子埋藏在地里。因为他觉得这个主人不好，这个主人为什么只有给我1000？ Kenapa ya? Lalu merasa macam-macam. 1000 enggak bisa apa-apa loh, lihat orang lain kasih lebih banyak. Ya diam-diam. Nah, sebetulnya Juren titipkan 5 atau 2 atau 1 talenta. Ya, Juren ini titipkan 5000, 2000, 1000. Ya, itu terjemahnya lain memang. Itu bukan tergantung banyak atau sedikitnya yang dititipkan. Tetapi tergantung bagaimana sikap orang-orang atau hamba-hamba ini terima tanggung jawab ini. Nah saudara, kita tahu akhirnya yang dapat 5 dapat laba 5. Yang dapat 2 dapat laba 2, 100%. Diusahakan maksimal, sekuat tenaga. Apa yang dia bisa lakukan, dikerjakan. Tuannya puas sekali. Mereka boleh mendapatkan berkat. Mereka boleh dapat pahala yang besar. Bahkan yang dapat 10 ya 5, laba 5 itu dapat lagi 1, yaitu dari siapa? Orang yang dikasih 1 talenta tidak diapa-apakan, dia punya dirampas, dikasihkan yang sudah punya 10 itu. Tetapi yang punya 1 talenta itu akhirnya dihukum. Akhirnya dihukum. Dan berat sekali. Nah saudara sekalian, di dalam 3 macam perumpamaan Yesus tentang persiapan kedatangannya yang kedua kali, itu sebenarnya adalah harus waspada, harus punya iman
punya iman masih enggak cukup, harus dikerjakan setia, harus dikerjakan dengan serius, harus dikerjakan dengan sepenuh kuat tenaga dan hati. Sang帝要人好好预备迎接他的第二次再来，就是要叫我们对他忠心到底，忠心到底。有信心的人才会忠心，有信心以后加上忠心，加上忠心，再加上认真，再加上全力以赴。Dengan demikian, nanti terakhir sampai akhir, kita tidak sampai terlambat menyesal. Saudara, kita semua anak-anak Tuhan sama-sama terpanggil, sama-sama diberi tugas, sama-sama diberi tanggung jawab. Memang tidak semua orang dikasih sama, tetapi yang penting apakah kita mengabaikan itu atau kita menghargai itu. Apakah kita di dalam menanti Yesus datang kedua kali itu serius menyanggup dengan sikap yang positif atau dengan sebaliknya. Saudara, terakhir di sini ada dua hal yang saya ajak saudara sekalian untuk merenungkan dan bertanya pada diri sendiri. Yang pertama,今天我要做的结论就是让我们一起思想两个问题。第一个问题，若是主耶稣今日回来，你觉得能安然见他的面吗？ Saudara, yang pertama, andaikan hari ini Tuhan Yesus kembali atau datang kedua kali, apakah Anda, apakah saudara merasa dapat dengan tenang, dengan sukacita, dengan tanpa rasa bersalah untuk bertemu dengan Dia? 第二个我们要思想的就是，在耶稣所讲的三个比喻当中，哪一个给你比较深的提醒？哪一个预言对你来说带给你最深的提醒？ Yang kedua, saudara, di dalam 3 perumpamaan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang harus kita lakukan itu, kira-kira perumpamaan yang mana yang paling menjadi peringatan yang paling dalam? 3 perumpamaan itu bagi Anda, bagi saudara, perumpamaan mana yang kira-kira yang paling mengesankan, yang paling saudara kurang itu? Semoga Tuhan Yesus sebelum datang kembali, kita bisa mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh waspada, sungguh-sungguh rajin, sungguh-sungguh setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menanti kedatangannya yang kedua kali dengan penuh kemenangan. Amin. 我们祷告. Mari saudara kita doa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu telah menyampaikan bagian firman-Mu hari ini. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, seringkali ya Tuhan kami oleh karena kesibukan, oleh karena urusan sehari-harian, urusan apa saja tentang dunia ini, sehingga kami lambat laun telah memudarkan
untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini kami sekali lagi diingatkan untuk waspada, untuk siap sedia. Kami harus beriman teguh sampai Engkau datang kembali. Dan kami harus setia, kami harus serius, kami harus melakukan sekuat tenaga untuk menyambut kedatangan-Mu. Pekerjaan ini tidak bisa lalai, tapi pekerjaan ini merupakan urgent. Tolong kami Tuhan menjadi hamba yang bijak dan baik. Menjadi orang-orang yang siap sedia dan kami bisa mendapatkan pujian dan pahala di dalam kekekalan. Kami tidak mau Tuhan pada saat itu tatkala Engkau datang kembali, kami ditemukan jahat, kami ditemukan bodoh, dan kami ditemukan orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kami menjadi orang Kristen selama puluhan tahun ini sia-sia semuanya. Terakhir kamu tidak bisa bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan menikmati kemuliaan-Mu. Sebaliknya, malah kami seperti orang-orang tidak percaya. Kami mendapat hukuman yang berat, bahkan mati yang kekal. Tuhan, terimalah doa kami pada hari ini. Tolong kami untuk hidup betul-betul dekat dengan Tuhan dan waspada terus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Anak Tuhan yang tunggal dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 亲爱的年长弟兄姊妹们，我们已经聆听上帝的话语。接下来我们要奉献， kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan. 我们一面唱诗，我们一面奉献，一生献于主。 我的心尊主伟大，我的灵以救主为乐。他使我喜乐，他使我稳妥，他使我最坚固避难所。 我的神，我心寻求你，我的主，我奉献于你，我敬畏你，我尊崇你，主啊，我一生献于你，我的心尊主伟大。 我的灵以救主为乐，他使我喜乐，他使我稳妥，他使我最坚固避难所。我的神，我心寻求你，我的主，我奉献给你。 我尊崇你，主啊，我一生献于你。好，我们低头祷告。我们在天上的父神，我们感谢赞美你，因为你给我们机会来到你面前来敬拜你，来聆听你宝贵的话语。我们也感谢你，因为在我们每日的生活当中。
你无微不至的看顾保佑我们，直到如今，使我们仍然有健康的身体，享受你一切的福分。我们感谢你在我们生活当中供应我们一切的需要，使我们今天不但能够敬拜你，也能够奉献。主啊，求你悦纳我们的奉献，也使用我们的奉献来使用在你的圣工上，来扩展你的国度。我们这样祈求祷告，感谢是奉靠耶稣基督的圣名，阿们。亲爱的年长弟兄姊妹们，我们要结束今天下午的长青团契的聚会，我们来唱天父，我感谢你。天父，我感谢你，天父。我感谢你，感谢天上的父神，天父，我感谢你，阿们。我们用主祷文做结束祷告。我们在天上的父，愿人独尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。亲爱的弟兄姊妹们，我们的聚会到此为止。愿神祝福每一位年长的弟兄姊妹们，我们下个月再见。